Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dengan materi kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk melanjutkan materi kuliah filsafat Pancasila. Secara filosofis, Pancasila sebagai satu kesatuan sistem filsafat yang berbeda dengan sistem filsafat yang lain dapat dipahami dari kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada pertemuan kali ini, kita fokus pada pembahasan tentang kajian aksiologi. Kajian aksiologi sila-sila Pancasila. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios, berarti sesuai atau wajar, dan logos berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Dalam aksiologi ada dua penilaian yang umum digunakan, yaitu etika dan estetika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Sedangkan estetika membahas tentang keindahan. Dalam buku Etika Dasar yang ditulis oleh Franz Magnus Suseno, etika diartikan sebagai pemikiran kritis, sistematis, dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Isi dari pandangan-pandangan moral ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah norma-norma, adat, wejangan, dan adat istiadat manusia. Berbeda dengan norma itu sendiri, etika tidak menghasilkan suatu kebaikan atau perintah dan larangan, melainkan sebuah pemikiran yang kritis dan mendasar. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Pembahasan aksiologi sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan etik. Dalam filsafat Pancasila terdapat 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar dari Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan budaya dan moral suatu masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama. Sekaligus batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Dari berbagai macam teori nilai,
terdapat banyak pandangan tentang nilai, baik yang berwujud material maupun non-material atau imaterial. Bahkan suatu yang imaterial dapat mengandung nilai yang lebih tinggi dan mutlak bagi manusia, seperti halnya nilai kerohanian atau spiritual yang hanya dapat diukur dengan hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indera, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan manusia. Dalam nilai Pancasila, Notonegoro mengatakan, nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang tergolong ke dalam nilai-nilai kerohanian juga mengandung nilai-nilai lain yang lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetika, nilai kebaikan atau moral, maupun nilai kesucian. Hakikat dari Pancasila merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat di dalam sila-silanya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut telah menjelma dalam tertib sosial masyarakat bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam adat istiadat, dalam kebudayaan, dan kehidupan bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila pertama hingga sila kelima merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai bangsa pendukung utama dari nilai-nilai Pancasila berkewajiban untuk menghargai, mengakui, dan menerima serta memandang Pancasila sebagai sesuatu yang benar-benar bernilai dan berharga. Penghargaan, pengakuan, penerimaan, dan pandangan tersebut akan tampak jika telah diimplementasikan dalam sikap, dalam tingkah laku, dan perbuatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkat kualitas yang berbeda, namun antara yang satu dengan yang lainnya saling mengikat dan melengkapi, serta tidak ada satu nilai pun yang bertentangan. Jika satu sila dilepas, akan menyebabkan sila tersebut kehilangan kedudukan dan fungsinya, karena tidak akan memiliki arti jika tidak berada dalam satu kesatuan. Kelima sila Pancasila sebagai suatu sistem melahirkan nilai-nilai kebangsaan, antara lain yang pertama nilai religiusitas, yaitu nilai-nilai spiritual yang tinggi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya, dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia sebagai konsekuensi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kekeluargaan, mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, dan sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal-usul, tanpa membedakan agama, keyakinan, latar belakang sosial, dan politik seseorang. Yang ketiga, nilai keselarasan, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan lokal sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan,
yaitu memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dalam merencanakan, merumuskan, dan menjalankan kebijakan publik sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat. Yang kelima, nilai keadilan, yaitu kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada sesama manusia, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.